Pernah nggak sih kamu merasa sudah belajar mati-matian tapi hasilnya nggak sebanding? Rasanya kayak ngejar bayangan, capek iya, dapatnya nihil. Nah, mungkin masalahnya bukan di kurangnya usaha, tapi di caranya. Banyak orang berpikir belajar itu soal nguras tenaga, padahal yang sebenarnya dibutuhkan adalah strategi yang cerdas. Dalam dunia yang penuh distraksi ini, belajar bukan sekadar duduk lama dengan buku terbuka, tapi soal bagaimana otak bisa menangkap informasi tanpa bikin kepala meledak. Yuk, kita bongkar 7 cara belajar yang bukan cuma efektif, tapi juga bikin hidup lebih santai. 1. Belajar bukan soal kerja keras, tapi kerja cerdas. Banyak orang berpikir kalau belajar itu soal mengorbankan waktu tidur, menumpuk catatan setinggi gunung, dan menjejalkan sebanyak mungkin informasi ke kepala. Padahal, belajar dengan cara itu seperti mencoba mengisi ember bocor. Sekeras apapun usahamu, hasilnya tetap tidak maksimal. Yang kamu butuhkan bukan kerja keras tanpa arah, tapi kerja cerdas tanpa ampun. Artinya, belajar dengan strategi yang bikin otak menyerap informasi lebih cepat tanpa bikin kamu stres. Bukan tentang berapa lama kamu belajar, tapi seberapa efektif waktu yang kamu gunakan. Mulailah dengan fokus pada hasil nyata. Jangan bangga karena belajar 10 jam kalau yang masuk ke otak cuma setetes. Lebih baik belajar 2 jam dengan teknik yang tepat dan benar-benar paham. Efisiensi adalah kuncinya, jadi berhenti sekadar menghitung jam belajar dan mulai hitung seberapa besar pemahamanmu. 2. Seni mengamati tanpa usaha. Siapa bilang belajar itu cuma bisa lewat buku tebal dan catatan penuh coretan? Padahal, dunia di sekelilingmu itu adalah kelas terbesar yang pernah ada. Dan yang terbaik, kamu bisa belajar tanpa merasa sedang belajar. Bayangkan kamu lagi nongkrong di kafe. Daripada sibuk scroll media sosial, coba perhatikan orang-orang di sekitar. Cara mereka bicara, ekspresi wajah, atau bahkan pola interaksi bisa mengajarkan banyak hal. Mereka bisa mengajarkan tentang psikologi, komunikasi, dan bahkan budaya. Ini yang disebut passive observation, yaitu belajar dengan mengamati tanpa harus bersusah payah. Kuncinya ada di menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kamu belajar tentang fisika, lihat bagaimana kopi panas mendingin. Kalau kamu belajar tentang ekonomi, perhatikan cara warung sebelah menarik pelanggan. Semakin sering kamu mengaitkan teori dengan kenyataan, semakin mudah otakmu menyerap informasi. Dan ingat, belajar bukan sekadar mendengar atau mencatat. Menulis ulang dengan pemahaman sendiri jauh lebih efektif daripada sekadar menyalin. Jadi jangan cuma sibuk mengetik atau mencatat semuanya mentah-mentah, cerna dulu, lalu tulis dengan gayamu sendiri. Itu baru belajar yang benar. 3. Belajar tanpa emosi. Jujur aja, berapa kali kamu menunda belajar hanya karena lagi nggak mood? Atau malah nunggu motivasi datang dulu baru buka buku? Masalahnya, kalau belajar bergantung pada mood, berarti kamu membiarkan emosi mengendalikan hasil belajarmu. Yang perlu kamu lakukan adalah memisahkan emosi dari proses belajar. Jangan jadikan belajar sebagai beban yang harus dilakukan hanya saat semangat. Tapi ubah menjadi rutinitas yang berjalan otomatis, kayak gosok gigi atau mandi. Nggak perlu dipikirin, nggak perlu ditunda, tinggal jalan aja. Caranya, buat jadwal bukan perasaan. Tentukan waktu khusus buat belajar dan patuhi, apapun yang terjadi. Jangan menunggu suasana hati yang pas, karena itu cuma jebakan. Kalau sudah terbiasa, otakmu akan mengenali pola ini, dan belajar jadi terasa lebih ringan, bahkan tanpa kamu sadari. 4. Usaha minimal, hasil maksimal. Belajar itu kayak packing buat liburan. Kalau kamu bawa terlalu banyak barang, tas jadi berat dan perjalanan malah nggak nyaman. Sama halnya dengan belajar, kalau kamu coba menyerap semua informasi, otak bakal cepat penuh dan hasilnya nggak maksimal. Triknya, gunakan prinsip usaha minimal, hasil maksimal. Jangan buang waktu menghafal setiap halaman buku, kalau yang benar-benar penting cuma 20%-nya. Ada yang namanya aturan 80/20, yaitu 80% hasil yang kamu dapat biasanya berasal dari 20% materi yang benar-benar esensial. Jadi,
Tugasmu adalah mencari bagian mana yang benar-benar penting dan fokus di situ. Gimana caranya? Pertama, cari inti dari setiap topik. Biasanya ada pola, konsep utama, rumus penting, atau fakta kunci yang sering muncul. Kedua, gunakan teknik belajar yang bikin pemahamanmu lebih dalam tanpa harus berjam-jam membaca ulang. Mind map, ringkasan visual, atau diskusi singkat seringkali lebih efektif daripada sekadar membaca berulang-ulang. Dan yang paling penting, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Belajar 3 jam dengan fokus tinggi jauh lebih berguna daripada 10 jam, tapi sambil buka media sosial setiap 5 menit. Jadi, belajarlah dengan cerdas, bukan dengan asal lama. 5. Bertanya sebelum menerima. Pernah nggak sih, kamu duduk di kelas, mencatat semua yang dikatakan guru, tapi pas ditanya balik malah blank? Itu karena otakmu cuma menyerap, bukan memproses. Salah satu trik belajar paling ampuh adalah jangan langsung menerima informasi mentah-mentah. Pertanyakan dulu. Metode ini disebut Socratic Method, alias belajar dengan bertanya. Jangan cuma sekadar hafal, tapi coba tanyakan ke diri sendiri. Kenapa ini penting? Bagaimana ini bekerja? Atau, apa yang akan terjadi kalau konsep ini dibalik? Semakin banyak kamu bertanya, semakin dalam pemahamanmu. Bayangkan kamu belajar sejarah, jangan hanya menghafal tanggal dan nama tokoh, tapi tanyakan, kenapa peristiwa ini terjadi? Apa dampaknya di masa depan? Atau, kalau tokoh ini nggak ada, apa yang akan berubah? Dengan begitu, kamu nggak hanya tahu, tapi benar-benar mengerti. Dan yang paling seru, metode ini bikin belajar jadi lebih hidup. Kamu nggak cuma mengumpulkan informasi, tapi juga membangun koneksi antara yang sudah kamu tahu dengan yang baru kamu pelajari. Otakmu jadi lebih aktif, pemahaman lebih kuat, dan yang pasti, belajar jadi jauh lebih menarik. 6. Teknik Memory Fortress. Pernah merasa otakmu kayak saringan bocor, baru aja belajar sesuatu, besoknya sudah lupa total. Tenang, itu bukan karena otakmu jelek, tapi karena kamu belum menyimpan informasi dengan cara yang benar. Bayangkan kalau otakmu itu benteng dan setiap informasi yang masuk harus ditempatkan di ruang yang tepat supaya nggak gampang hilang. Nah, ini yang disebut Memory Fortress, menyusun memori dengan sistem yang kuat agar informasi lebih mudah diingat. Caranya, pertama, hubungkan informasi baru dengan sesuatu yang sudah kamu tahu. Misalnya, kalau kamu belajar bahasa asing, coba kaitkan kata baru dengan sesuatu yang familiar. Kedua, gunakan visualisasi. Otak jauh lebih mudah mengingat gambar daripada teks, jadi ubah konsep abstrak jadi cerita atau ilustrasi unik di kepalamu. Yang terakhir, buat jaringan pengetahuan. Jangan belajar sesuatu sebagai potongan-potongan terpisah. Hubungkan setiap konsep dengan yang lain, biar informasi nggak mudah menguap. Semakin kuat koneksi antar materi, semakin sulit bagi otakmu untuk melupakannya. Jadi daripada sekadar menghafal mati, ubah caramu menyimpan informasi. Dengan teknik ini, belajar jadi lebih gampang, lebih seru, dan tentu saja lebih tahan lama. 7. Diam adalah senjata. Di era serba cepat ini, kebanyakan orang berpikir belajar itu soal seberapa banyak kamu bicara, seberapa aktif kamu bertanya, atau seberapa rajin kamu mencatat. Padahal, ada satu trik yang sering diremehkan tapi luar biasa efektif, yaitu diam. Jangan salah, diam di sini bukan berarti pasif atau nggak peduli. Justru sebaliknya, diam itu strategi. Dengan lebih banyak mendengar dan mengamati, kamu bisa menangkap detail yang sering dilewatkan orang lain. Saat orang sibuk berbicara, kamu fokus menyerap informasi. Saat mereka buru-buru bereaksi, kamu punya waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Selain itu, diam memberi ruang bagi otak untuk benar-benar mencerna apa yang sudah kamu pelajari. Daripada langsung membalas argumen atau terburu-buru menjawab soal, coba tahan sebentar. Gunakan jeda itu untuk menghubungkan informasi, mempertimbangkan pilihan, dan menyusun jawaban yang lebih matang. Dan yang paling penting, diam bikin kamu lebih tajam dalam memahami situasi. Kamu bisa membaca ekspresi, menangkap pola,
dan bahkan mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi jangan remehkan kekuatan diam. Kadang, strategi terbaik dalam belajar dan hidup bukanlah siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling banyak memahami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.